Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Alki dari Indora Channel. Jadi kali ini gue akan review motor yang sempat cukup banyak dibahas ya. Kemarin gue posting di YouTube juga cukup banyak yang nonton dan komen. Ini adalah Honda Icon E, penerus dari Honda IM1E. Nah, ini motor elektrik dari Honda. Kita akan review kira-kira seperti apa sih. Enak gak sih motor ini untuk digunakan harian? Yuk, ikuti video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, jadi sekarang di depan gue ini udah ada Honda Icon E ya. Ini adalah motor Honda elektrik yang dirilis berbarengan dengan Honda CUV-E teman-teman. Dan ini untuk mengisi kelas di bawah 30 jutaan ya. Yang mana memang sebelumnya nggak ada tuh motor listrik Honda yang dijual di bawah harga 30 juta. Tepatnya motor ini dihargai 28 juta OTR Jakarta dan sekitarnya ya teman-teman ya. Karena memang sebelumnya Honda IM1E aja itu dirilis dengan harga 40-an juta. So untuk harga 28 juta menurut gue ini adalah hal yang baru ya dari Honda, bisa merilis motor listrik dengan harga di bawah 30 juta teman-teman. Nah, apa aja sih fiturnya? Langsung aja yuk kita bahas. Nah, kalau dari depan ini ada stang ya. Kalau kita lihat ini siluet-siluet ini seperti stangnya Honda Beat ya. Seperti ini ada tajam-tajamnya gitu ya. Lalu ada aksen-aksennya seperti ini teman-teman. Jadi aksennya tuh kayak heksagonal begitu ya. Dan disambung-sambung seperti ini. Dan ini bahannya plastik kasar, yang ini halus ya, glossy seperti ini teman-teman. Lalu untuk spionnya modelnya seperti ini, spion yang mirip dengan spionnya Honda Beat juga ya. Lalu untuk di sini kita lihat ada lampu sen ya. Lampu sennya ini sudah LED dan motor ini sudah menggunakan lampu itu full LED ya. Motor ini juga tentunya kalau motor listrik itu matic ya teman-teman. Handle-nya seperti ini, dan ini untuk rem depan, rem belakangnya seperti ini, dan ini juga sudah dilengkapi dengan parking brake lock yang modelnya seperti ini teman-teman. Karena memang untuk motor ini Honda Icon E ini masih menggunakan rem belakang tromol, jadi masih ada parking brake locknya. Oke, kita lanjut. Di bagian depan ada tulisan Honda seperti ini, dan untuk bodinya dibagi di sini untuk warna glossinya Tosca seperti ini, dan ini ada untuk bodi kasarnya teman-teman ya. Dan yang menarik dari Honda Icon ini adalah dia dirilis dengan banyak warna yang cukup nyentrik, karena memang motor ini dirilis sebagai motor icon dari Honda gitu ya, motor icon elektrik Honda. Dan untuk yang warna ini kebetulan warna biru seperti ini teman-teman ya, biru glossy. Ada juga dia warna putih, warna merah ya, ada juga warna kuning, dan ada beberapa warna lagi teman-teman. Nanti gue akan lengkapi juga di sini. Jadi memang warna-warna ini cukup menarik lah. Lalu kalau kita lihat di sini ada gurat-gurat bodi yang lebih tajam kalau dibandingkan dengan Honda IM1E yang sempat dirilis duluan. Di bagian depan ada lampu LED yang sekilas mirip dengan lampu LED-nya Honda Genio. Ada multi reflektor di sini, dan ada lampu jauh dan lampu dekatnya. Kalau kita nyalakan, dia ada DRL-nya di sini teman-teman. Dan di sini ada semacam lubang, tapi sebenarnya ini visual aja ya, nggak ada lubangnya. Lalu kita pindah ke bagian bawah. Di sini ada spakbor yang cukup besar ya kalau kita lihat, dan untuk suspensinya ini juga cukup besar dan lebar karena memang mengakomodir roda yang cukup lebar juga teman-teman. Jadi untuk rodanya ini dia ukurannya 90/90, 12 inci, dan untuk bannya ini pakai IRC ya. Memang bannya agak sedikit beda profilnya dengan Honda Scoopy, yang mana Scoopy itu kan lebih bulat ya. Kalau ini dia lebih kayak mengotak gitu tuh profil bannya. Lalu untuk remnya dia menggunakan rem 9 kaliper 1 piston dan ada cakramnya di sini. Tapi sayangnya memang belum ada opsi untuk ABS. Jadi memang motor ini masih CBS saja teman-teman. Tapi jadi nyambung ya seperti ini untuk bodi halusnya ke bagian bawah deck seperti ini. Jadi kelihatan rapih sih. Nah, yang paling ditunggu-tunggu mungkin sama teman-teman ya tentang review motor listriknya atau baterainya ya. Oke, kita buka aja. Nah, kalau kita lihat di sini dia memang belum menggunakan keyless gitu teman-teman ya. Jadi memang ini masih pakai shutter key system. Lalu kalau untuk membuka di sini yang unik adalah dia atasnya itu baterai ya. Buka baterai dan bawahnya untuk buka seat. Nah, di bagian kiri ini ada untuk lacinya yang dilengkapi juga dengan ada soket untuk kita ngecas ya pakai USB tipe A, dan ini cukup besar juga, bisa untuk nyimpan HP. Jadi buat teman-teman yang mungkin profesi nanti sebagai ojol tuh enak banget nih. Terus di sini ada kantung juga yang bisa buat naruh-naruh koin kah atau barang-barang kecil ya. Dan ada hook juga di sini. Jadi aman nih kalau teman-teman mau bawa-bawa barang ya. Yang paling enak juga motor ini punya deck yang luas teman-teman. Jadi decknya ini memang benar-benar super luas, mengakomodir baterai yang ada juga ditaruh di bawah situ. Jadi kalau kita taruh nih kaki kita begini, nah itu lihat ya,
bedanya ya, jauh banget. Kalau biasanya kaki gue tuh di motor matic biasa itu udah pas banget, dan di sini memang masih sangat kelihatan spesius gitu ya, karena memang ini mengakomodir baterai yang ada di bawah. Nah, kalau teman-teman lihat, ini dia baterainya teman-teman, rechargeable Li-ion battery. Sekali cas dia butuh waktu sekitar 7,5 jam. Dan untuk baterai ini pun kalau kita cas dari 0 sampai full, dia bisa jalan sampai 55 km maksimal teman-teman. Dan untuk di bawah sini dia bisa ditaruh seperti ini. Dan kalau kita mau ngecas itu bisa lewat kita cabut baterainya, atau kita bisa lewat cas di sini teman-teman. Jadi nanti dikasih untuk chargernya ya, kita bisa cas di sini juga. Oke, kalau mau kita tutup tinggal seperti ini aja gitu ya. Jadi ini sebenarnya sih nyaman banget ya kita taruh baterai di sini ya, karena memang yang jelas dia nggak memakan space bagasi yang banyak. Untuk fitur-fiturnya di sini kita lihat ya, ada modenya, ada dua, ada mode Icon dan ada mode STD pastinya. Kalau mode Icon ini lebih pelan tapi lebih irit ya, bisa sampai 55 km tadi. Mode STD ini lebih berperforma tapi ya pastinya akan lebih boros gitu. Nah, di sini kita lihat untuk spesifikasi dari speedometernya, ini ada speedometer, ada total odometer, dan ada untuk indikator baterainya, dan ada indikator mode aja. Hanya itu sih yang ada di speedometernya. Terus juga di sini ada untuk lampu jauh, lampu dekat, ada klakson, ada untuk lampu sennya ya, dan juga ada untuk menyalakan motornya. Cuma memang motor ini belum ada mode mundur seperti yang ada di motor-motor listrik kebanyakan, atau ada juga di Honda CUV-e teman-teman. Jadi memang ini masih sangat plain ya motor ini. Nah, ini bagasi dari Honda Icon E ya teman-teman. Jadi kalau kita mau lihat, ini memang super gede. Kalau bisa dibilang ini adalah bagasi yang cukup paling besar mungkin ya di kelasnya, di kelas motor listrik. Karena biasanya untuk bagasi motor listrik itu kan dia space-nya itu dihilangkan karena ada baterai di sini. Jadi biasanya cuma seupret begini doang. Tapi kalau untuk di Icon ini dia bagasinya besar karena memang bisa menampung banyak banget. Karena baterainya tadi di bawah situ doang ya. Jadi ini bisa kita buat taruh apapun gitu ya, mulai dari sendal, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Dan ini juga nggak panas ya, karena kan dia nggak ada mesin sebenarnya gitu untuk di motor ini. Ini bagasinya besar banget tuh ya. Jadi bisa muat apapun nih. Bagasinya enak ya. Nah, dari belakang seperti ini, kalau teman-teman lihat di sini untuk bagian belakangnya memang unik ya, teman-teman. Motor ini tampilannya kecil, imut, ringkas, tapi juga sebenarnya bisa dibilang cukup nyaman lah ya, karena dia udah dilengkapi dengan dual shock di belakang. Ini tentunya lebih kuat dan juga lebih empuk yang gua rasakan ya. Kalau kita bandingkan dengan motor kelasnya mungkin di yang bensin ada Honda Beat mungkin gitu ya. Ini suspensinya enak, lebih enak dibanding Honda Beat bahkan ya. Karena dia kalau kita lihat udah dilengkapi dengan ban ini IRC ya, 100/90 12 inci. Redamannya juga lebih enak kalau menurut gua. Lalu di sini ada untuk cover ya, untuk meminimalisir air yang bisa nyiprat ke atas. Jadi tampilan belakangnya tuh clean seperti ini. Ya. Lalu kalau untuk remnya dia memang masih tromol teman-teman. Jadi belum rem cakram ya, seperti mungkin motor-motor listrik yang ada kebanyakan. Seperti itu. Oke, Honda Icon E. Motor ini dihargai 28 juta OTR Jakarta dan sekitarnya teman-teman ya. Dan untuk motor listrik ini tuh ada beberapa warna, dan warnanya lucu-lucu semua ya. Yang gue tahu itu ada warna biru ini nih, kayak Tosca gitu. Terus ada warna merah, ada warna putih ya. Pokoknya warnanya tuh lucu-lucu banget. Jadi memang sesuai sama judulnya, yaitu akan menjadi icon gitu ya. Menjadi icon dari anak-anak muda. Ya, dan untuk spesifikasinya sendiri, motor ini punya baterai Li-ion yang kita taruhnya tuh di bawah sekarang. Ya, efeknya apa? Efeknya adalah motor ini tuh bisa punya bagasi yang gede banget ya. Bagasinya lebih dari 20 liter. Yang pastinya bagasi itu bisa buat bawa helm, bisa buat bawa jas hujan dan lain sebagainya. Pokoknya ini sangat-sangat besar gitu ya. Dan untuk fitur di speedometer memang nggak terlalu banyak, cuma ada total kilometer. Kita juga nggak bisa nemuin trip di sini. Ada modenya ya, mode STD dan mode Icon. Yang kalau mode Icon itu dia membatasi tenaganya teman-teman. Ya, ini kebetulan tadi kita start dari 70 ya. Kita akan lihat nanti sampai kantor gue sekitar 10-11 km. Jadi nanti berapa kira-kira habisnya kita akan cek nanti langsung di kantor ya. Menurut gue kayak motor biasa aja ya, nggak kayak motor listrik gitu, atau nggak kayak sepeda listrik. Jadi handlingnya tuh enak menurut gue.
Karena motor ini tuh dimensinya kecil, tapi kalau kita duduk ya, walaupun gue tinggi 180 cm, itu nggak kayak nongkrong gitu teman-teman. Jadi kayak duduk di motor biasa, kayak duduk di Beat aja lah gitu. Jadi ini nggak salah kalau kita sebut sebagai Beat versi listrik ya. Baterai lithium-ion ini dia bisa jalan 55 km dalam sekali cas. Untuk dari 0 sampai 100 itu teman-teman bisa jalan 55 km. Menurut teman-teman gimana nih? Lama atau standar nih untuk ngecas 7 jam itu ya, untuk 55 km? Coba teman-teman nanti komen-komen di bawah ya. Duduknya juga menurut gue enak ya. Tadi mungkin kita sudah bahas tentang ergonomi, dan kalau sekarang teman-teman lihat ya, tangan gue juga nggak terlalu nekuk seperti naik motor-motor kecil pada umumnya gitu kan. Biasanya jarak antara jok dengan stang itu sangat dekat, jadi bikin kita itu jadi nekuk gini teman-teman. Nah itu yang bikin kita jadi pegel. Nah kalau naik motor ini sih so far aman. Terus juga joknya sih sosok lah ya, standar, nggak bisa dibilang empuk juga, tapi juga nggak bisa kita bilang keras. Tenaganya ya kita nggak bisa bilang kelasnya itu performance elektrik baik lah ya, tapi ini memang kelasnya ya komuter aja, memang komuter. Tapi udah lebih baik lah daripada Honda M1i yang waktu itu cuma bisa sampai 40 aja, itu udah maksimal gitu ya. Ini top speednya gue naikin nih, lihat nih, bisa 50, 51 ya, 52, jadi bisa memang di 50-an kilometer per jam untuk top speednya sendiri. Karena memang untuk powernya sendiri dia dinamonya lebih besar ya dibanding Honda M1i. Oke lah ya untuk digunakan sehari-hari. Ya kalau teman-teman mungkin kantornya itu deket ya kayak gua, dari rumah ke kantor cuma mungkin 5-10 km, itu masih aman banget untuk dibawa harian dan gak usah ngecas ya. Tadi gua berangkat dari 71, nih masih 55. Nanti mungkin di kantor bisa ngecas dulu gitu ya. Atau kalau misalnya kalian bawa 100 dari rumah, itu sih nggak perlu ngecas lagi sih, jadi udah bisa PP lah ya. Ya untuk harga 28 juta sebenarnya kalau dari motor Honda sendiri kan ada banyak pilihan ya. Vario 160, terus ada juga Honda Stylo gitu ya, mirip-mirip harganya segitu. Terus nambah sedikit mungkin bisa dapat Honda PCX 160. Dan kalau teman-teman mau yang lebih kecil lagi ya Beat itu ada, Scoopy, terus juga ada Genio gitu ya. Tapi kalau menurut gue motor ini punya kelebihan adalah ya pasti karena dia motor listrik, jadi penggunaan dayanya jauh lebih irit dibanding kalian menggunakan bensin ya. Itu yang jadi poin plusnya. Terus juga yang pasti baterainya juga bisa dicas di mana aja karena bisa diangkat-angkat. Bagasinya besar gitu ya, dan posisi duduknya juga cukup enak lah ya. Dan decknya juga sangat luas kalau dibandingkan dengan mungkin Beat atau bahkan Vario sekalipun gitu. Dan akomodasinya motor ini juga cukup oke lah ya kalau kita bandingkan dengan motor-motor yang tadi. Cuma bensin dengan listrik ini kan jadi perdebatan yang cukup sengit gitu ya bagi teman-teman yang pecinta motor gitu. Ya kalau teman-teman maunya, menurut gua masih tetap oke motor bensin misalnya gitu kan, ya nggak ada masalah juga sih gitu. Tapi kalau misalnya mau coba motor listrik ya, motor ini dengan harga 28 juta mungkin layak ya untuk teman-teman coba miliki gitu. Dengan after sales yang pastinya juga ada di Honda, itu di Honda e-shop gitu ya, yang ada bertanda khusus e-shop, itu teman-teman nanti bisa servis dan juga 3S nya di sana. Udah mau nyampe kantor, dan mungkin gini dulu teman-teman. Jadi tadi sekitar 10 km ya, baterai dari 71, sekarang baterai gua nih di 45% ya. Dengan mode STD tadi campur mode Econ sedikit. Jadi ini dia Honda Icon E ya. Jadi itu dia teman-teman, review dari Honda Icon E yang gua tes selama kurang lebih 4 hari ini ya. Gimana menurut teman-teman? Menarik nggak untuk harga 28 juta? Mungkin ya ini banyak kontroversi sih. Dengan harga 28 juta itu teman-teman bisa dapat mungkin Honda Stylo gitu ya, atau Honda Vario 160 bahkan. Atau kalau mau kelas di bawahnya ada Genio, Scoopy gitu ya. Tapi kalau menurut gua, buat teman-teman yang memang suka elektrifikasi gitu ya, pengen simple, pengen irit ya, ini memang cocok gitu ya. Karena yang pastinya untuk motor listrik tuh memang biaya operasionalnya pasti jauh lebih irit gitu dibanding motor bensin. Nah tapi ini preferensi teman-teman sih, silahkan teman-teman pilih sukanya yang mana. Nanti komen-komen aja di bawah. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen-komen dulu ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.